Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adirawan, saya dari kelas 11 IPS 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang perlawanan bangsa Indonesia terhadap Belanda pada nomor 3, yaitu tentang Pagaruyung dari Sumatera Barat. Baiklah, yaitu namanya Perperangan Padri. Peperangan Padri adalah peperangan yang berlaku di Sumatera Barat dan persekitarannya, terutamanya di wilayah Kerajaan Pagaruyung dari tahun 1803 hingga 1838. Peperangan ini adalah peperangan yang pada mulanya merupakan hasil konflik terhadap perkara agama sebelum bertukar menjadi perang melawan penjajahan. Perang ini bermula dengan munculnya kelompok ulama yang dijuluki Padri melawan adat yang dipenuhi oleh masyarakat yang disebut masyarakat adat Kerajaan Pagaruyung dan sekitarnya. Tabiat yang dipersoalkan seperti perjudian, pelagaan ayam, penggunaan bahan memabukkan seperti minuman keras, tembakau, dan sirih, serta juga aspek undang-undang matriarkal adat mengenai warisan, serta melonggarkan pelaksanaan kewajiban ritual agama Islam secara formal. Ketidakperjanjian dari orang asal yang walaupun mereka telah memeluk agama Islam untuk menolak adat itu telah mencetuskan kemarahan Padri, jadi perang meletus pada tahun 1803 sehingga 1833. Perang ini boleh dikatakan perang saudara yang melibatkan rakan-rakan Minang dan Mandailing. Dalam peperangan ini Padri dipimpin oleh Harimau dan Salapan, manakala masyarakat adat dipimpin oleh yang Pertuan Pagaruyung pada masa itu, Sultan Arifin Muningsyah. Orang-orang asli yang mula meminta bantuan dari Belanda pada tahun 1821. Walau bagaimanapun, penglibatan Belanda ini sebenarnya rumit keadaan, sehingga sejak 1833 orang-orang asli berbalik melawan Belanda dan bergabung dengan Padri, walaupun akhirnya perang ini dapat dimenangkan oleh Belanda. Latar belakang perpecahan antara masyarakat. Perang Padri dilatar belakangi oleh kepulangan 3 orang haji dan dari Mekah sekitar tahun 1803, yaitu Haji Miskin, Haji Sumanik, dan Haji Piombang, yang ingin memperbaiki syariat Islam yang belum sempurna dijalankan oleh masyarakat Minangkabau. Mengetahui hal tersebut, Tuanku Nan Renceh sangat tertarik lalu ikut mendukung keinginan 3 orang haji tersebut bersama dengan ulama lain Minangkabau yang bergabung dalam Harimau Nan Salapan. Harimau Nan Salapan kemudian meminta Tuanku Lintau untuk mengajak dan pertentuan Pagaruyung Sultan Arifin Muningsyah beserta kaum adat untuk meninggalkan beberapa kebiasaan bertentangan dengan ajaran agama Islam. Dalam beberapa perundingan, tidak ada kata sepakat antara kaum Padri dengan kaum adat. Keterlibatan pihak Belanda. Karena terdesak dalam peperangan dan keberadaan yang di pertentuan Pagaruyung yang tidak pasti, maka kaum adat yang dipimpin oleh Sultan Tangkal Alam Bagagar meminta bantuan kepada Belanda pada tanggal 21 Februari 1821. Walaupun sebetulnya Sultan Tangkal Alam Bagagar waktu itu dianggap tidak berhak membuat perjanjian dengan mengatasnamakan Kerajaan Pagaruyung. Akibat dari perjanjian ini, Belanda menjadikannya sebagai tanda penyerahan Kerajaan Pagaruyung kepada pemerintah Hindia Belanda. Kemudian mengangkat Sultan Tangkal Alam Bagagar sebagai Regen Tanah Datar. Keterlibatan Belanda dalam peperangan karena diundang oleh kaum adat, dan campur tangan Belanda dalam peperangan itu ditandai dengan penyerangan Sinimawang dan Sulit Air oleh pasukan Kapten Govinet dan Kapten Dienema pada bulan April 1821 atas pemerintahan Residen James Dupuy di Padang. Kemudian pada tanggal 8 Desember 1821 datang tambahan pasukan yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Raaf untuk memperkuat posisi pada kawasan yang telah dikuasai tersebut. Pada tanggal 4 Maret 1822, pasukan Belanda di bawah pimpinan Letnan Kolonel Raaf berhasil memukul mundur kaum Padri keluar dari Pagaruyung. Kemudian Belanda membangun benteng pertahanan di Batu Sangkar dengan nama Fort van der Kavelen. Sedangkan kaum Padri menyusun kekuatan dan bertahan di Lintau. Pada tanggal 10 Juni 1822, pergerakan pasukan Raaf di Tanjung Alam dihadang oleh kaum Padri, tetapi pasukan Belanda dapat
terus melaju ke Luhak Agam. Pada tanggal 14 Agustus 1822, dalam pertempuran di Baso, Kapten Govinet menderita luka berat, kemudian meninggal dunia pada 5 September 1822. Pada bulan September 1822, pasukan Belanda terpaksa kembali ke Batu Sangkar karena terus bertekan oleh serangan kaum Pandri yang dipimpin oleh Tuanku Nan Receh. Setelah mendapat tambahan pasukan pada 13 April 1823, Raab mencoba kembali menyerang Lintau, tetapi kaum Pandri dengan gigih melakukan perlawanan, sehingga pada tanggal 16 April 1823 Belanda terpaksa kembali ke Batu Sangkar. Sementara pada tahun 1824 yang di pertujuan Pagaruyung, Sultan Arifin Ningsih kembali ke Pagaruyung atas permintaan Letnan Kolonel